Gubuk Misteri. Kisah cerita misteri. Ha 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 ha. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya di channel Aneh Wae. Dalam episode kali ini, saya bersama teman-teman saya akan menceritakan sebuah kisah misteri. Dan sekarang saya sedang bersama Mas Adi dan Mas Hudi. Katanya Mas Adi punya banyak misteri, Mas. Bisa diceritakan? Misteri. Mas Udi dulu mungkin ya. Mas Adi dulu. Ini rebutan. Ngerti patang kali, Mas? Bisa. Rap sih. Oke. Aduh. Oh, yang gue dulu lah. Ki piye gue ngene. Gini sih. Nya ngomong piye Mas pertama nih Mas? Ya langsung weh. Langsung ya. Oke. Dia Masus. Kemasus jenenge Mas. Sus biasa. Ya, saya Sus. Ya. Pengalaman horor saya itu waktu saya sekolah SMK. Sekolah SMK, saya berkunjung ke tempat saya, ke tempat teman saya di foto Mat. Jadi nganu balani Mat. Benda kesuwen. Ya Mas, pengalaman horor saya itu pas waktu saya masih sekolah SMK Mas. Waktu sekolah SMK saya kan ada teman. Ya, teman saya itu rumahnya itu di daerah pelosok lah, melewati hutan karet. Ya. Nah, pas itu nggak sadar kalau itu Mas malam Jumat. Oh, itu pas malam Jumat ya? Pas malam Jumat. Kan dulu kan ke tempat enggak. Iya, tahu. Mana wah. Aber. Tahu. Bahasa basi kayak daerah mana teman? Tahu. Tahu tulan apa? Jalan nih. Panas. Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi pengalaman kisah saya, kisah misteri yang terjadi waktu saya pas duduk di sekolah SMK. Sekolah SMK itu saya dan teman saya ingin pergi mengunjungi teman saya yang waktu itu kebetulan habis kecelakaan. Saya berkunjung malam hari. Nggak sadar waktu itu pas malam Jumat Kliwon. Waktu ketemu sana itu kira-kira kalau dari rumah saya 2 jaman lah. Nah, 2 jam itu saya itu harus melewati hutan ya. Kalau daerah sini itu ya hutan karet, hutan poloh. Singkat cerita, saya berangkat dari rumah ke sana itu alhamdulillah
lancar, nggak ada halangan suatu apapun. Amin. Nah, ini cerita udah memasuki cerita horor. Waktu itu pukul 10 saya dan teman saya memutuskan untuk pulang karena udah terlalu malam. Saya pulang naik motor. Saya ngobrol-ngobrol sama teman saya. Nah, waktu pas ngobrol-ngobrol itu sengaja atau enggak ya, teman saya itu malah bilang begini, di sini kalau ada setan pasti kelihatan, soalnya tempatnya waktu itu ya terang ya, kan sebelum hutan karet itu tempatnya itu bekas-bekas pohon-pohon tebangan gitu kan, jadi kelihatan padang. Nah, itu teman saya itu bilang, ini kalau lihat setan pasti kelihatan di. Nah, waktu itu nggak lama saya dan teman saya udah mulai masuki hutan karet itu, suasananya itu udah mulai aneh, sepi, sunyi, nggak ada dangdutan, nggak dangdut, maksudnya ya nggak ada orang lewat, itulah nggak ada orang lewat, nggak ada orang, itulah sepi, benar-benar sepi. Lah di hutan saya naik motor. Nggak lama kemudian itu yang pertama lihat itu teman saya, namanya itu Mas, samaran aja ya, Mas Hudeng ya, itu nama samaran Mas Hudeng. Nah, jadi Mas Hudeng ini dari itu kok saya tanya, Mas Hudeng itu diem aja, nggak ada apa itu, nggak ada sautan gitulah, malah diem gitu. Lah pas saya nengok ke belakang itu Mas Udin itu udah pucet sambil ngeliatin ke kanan. Nah, itu kan pas kanannya itu loh Mas, itu ya ini, jadi ini karetan, sebelah ini karetan itu di dalam karetannya itu ya ada kuburan lah. Itu namanya kuburan apa ya, lupa itu namanya, itu kuburan. Nah, pas itu teman saya lihatin ke situ, lah saya pas lihat, lah deng, bahannya jeblok. Oh, orang jeblok ya, maksudnya ya tiba-tiba itu motor mesinnya mati. Nah, saya kaget, loh mesinnya kok mati gitu, mesinnya mati sendiri. Padahal pas saya sebelum pulang itu saya cek itu motornya itu bensin alhamdulillah masih full ya, motor dalam keadaan sehat lah. Lah itu pas udah mulai curiga, itu udah mulai merinding, badan semua itu udah dingin lah, panas dingin. Teman saya juga udah berlagak aneh, diem. Nah, pas waktu motor saya itu mati, tiba-tiba itu ada yang melintas depan Mas. Melintas depan itu ya, pas itu kan jauh ya, jadi ada samar-samar bayangan putih. Pas itu HP saya itu Nokia Mas, Nokia yang tulilit gitu ya, ada senternya. Lah itu buat apa itu, buat senter lah. Nah, buat senter itu di senter menghilang, senternya mati, kok ada bayangan lagi itu lewat di ya kayak terbang gitulah. Tapi itu saya pikirannya itu masih positif, nggak bikin macam-macam. Nah, nggak selama kemudian itu teman saya itu malah itu lagi tuh nunjuk-nunjuk di arah kuburan itu. Nah, saya kan terkejut ya, kaget. Wah, saya juga melihat Mas, itu jelas itu sosok tinggi besar putih pocong. Nah, itu walah, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu mau lari itu kakinya itu berat, mau ngomong itu suaranya itu udah nggak bisa lah, nggak bisa teriak gitu, jadi
cuman mangap-mangap aja tapi nggak ada suaranya gitu Pak. Nah saya itu lari, motor tak tinggal, kan nggak mungkin ya masa lari bawa motor nggak mungkin. Saya tinggal motor. Nah, teman saya itu larinya kenceng banget tuh, kecil tapi kenceng sampai di alhamdulillahnya itu pas itu ada orang lewat. Nah saya minta tolong orang itu, terus saya cerita sama masnya itu juga, emang di situ tuh ya tempatnya apa itu nama makhluk-makhluk yang suka jahil atau nakal. Nah setelah itu saya dikasih minum, waktu itu minumnya apa ya, dikasih minum bir kalau nggak salah, bukan bir teh hangat ya, dikasih minum teh hangat dan tenang, biar disuruh tenang. Wah waktu udah tenang saya pulang ke rumah, motor saya suruh kakak saya suruh ngambil ke sana. Waktu itu ya pas kakaknya di rumah kakak saya suruh ambil di sini, motor tak tinggal di sini. Kemudian ya udah gitu aja mungkin ya, saya tidur tuh nggak bisa tidur, kepikiran terus sampai ke bawah mimpi, seperti mimpi-mimpi yang tertinggal. Ya mungkin itu dulu cerita horor saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cerita dari Mas Adi. Pesan dari saya, jika Anda sedang berpergian, selalu baca doa terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk selalu mengecek kendaraan Anda agar bisa lancar sampai tujuan dan selalu berhati-hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Aneh Wae, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.